Ya pemirsa, tentu sulit dibayangkan seorang ibu tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Tapi dihadapkan pada kenyataan hidup berumah tangga yang berat dengan aneka persoalan, dapat dengan mudah menyulut emosi orang tua hingga tanpa sadar melampiaskan kekesalan kepada anak-anak mereka. Kasus di Sukabumi, Jawa Barat, di mana seorang ibu menganiaya anaknya hingga tewas membuka kembali mata publik bahwa kekerasan terhadap anak masih saja terus terjadi. Dan pastinya kasus di Sukabumi tersebut hanyalah puncak gunung es dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga. Padahal sebelumnya masih segar dalam ingatan tewasnya Angeline, bocah 8 tahun yang mengalami kekerasan dari ibu angkatnya ternyata tidak jua membuat bahan pelajaran. Sangat miris sekali bahwa rumah yang tidak lagi menjadi lokasi yang aman bagi anak-anak. Dalam banyak kasus pula, tindak kekerasan terhadap anak umumnya berupa penganiayaan dan penelantaran anak. Yang mencengangkan, menurut data Kementerian Sosial terdapat sedikitnya hampir 6.000 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia. Inilah salah satu contoh betapa kekerasan terhadap anak patut menjadi perhatian. Bayi mungil ini ditemukan warga ditinggal oleh orang tuanya. Masih banyak kasus serupa di mana anak yang ditelantarkan orang tuanya. Salah satunya tahun lalu yang menghentakkan publik berupa kasus di Cibubur, Jakarta Timur. 5 orang anak mengalami kekerasan oleh kedua orang tuanya sendiri hingga diusir dari rumah. Menurut Kementerian Sosial Kofifa Indar Parawansa, dalam banyak kasus kekerasan terhadap anak ditemukan fakta bahwa orang tua ternyata tidak cukup siap untuk mengasuh anak dalam sebuah rumah tangga. Persoalan rumah tangga akan semakin berat dengan adanya masalah ekonomi yang berlarut-larut. Kompleksitas masalah dalam rumah tangga yang tidak siap dihadapi orang tua inilah yang diakui Menteri Sosial dapat membuat orang tua mudah tersulut emosinya. Yang menjadi korban apakah trafficking, apakah konflik, ataukah korban kekerasan fisik, kekerasan sosial, dan kekerasan psikososial itu ada sekitar 5.900. Kalau total dengan anak jalanan, anak terlantar lainnya termasuk balita terlantar itu sekitar 1,2 juta, total 4,1 juta. Kedepan tentunya peran pemerintah lebih diharapkan untuk mencegah tidak terulangnya kasus kekerasan terhadap anak. Tidak cukup hanya memberikan hukuman penjara bagi pelaku kekerasan terhadap anak, justru yang terpenting pemerintah memberikan pemahaman secara dini melalui lembaga pendidikan agar para calon orang tua tahu tanggung jawab dan resiko berkeluarga dengan memiliki anak. Tim Liputan MNC Media.